Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya larang alih fungsi lahan pertanian, pengamat langkah mendesak jaga kedaulatan pangan. Alam Bali rusak, konsep Trihita Karana jangan hanya menjadi slogan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali resmi menerbitkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2025 tentang larangan alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain. Menurut pengamat pertanian Profesor I Gede Sedana, kebijakan ini menjadi langkah strategis di tengah semakin berkurangnya lahan produktif akibat perkembangan pariwisata industri dan perumahan. Lebih lanjut, Profesor I Gede Sedana menyatakan instruksi tersebut ditujukan kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Bali. Oleh kota dan bupati diminta tidak melakukan maupun menyetujui perubahan peruntukan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dan luas baku sawah LBS yang sudah diatur dalam RT RW dan RDTR masing-masing daerah. Profesor Sedana yang juga Rektor Universitas Dwi Jeno Denpasar menegaskan bahwa larangan ini merupakan langkah mendesak untuk menghentikan arus alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat. Ia menilai pembangunan yang tidak terkendali berpotensi mempersempit lahan produktif yang selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan masyarakat Bali. Jadi kalau memang pemerintah sudah menetapkan itu lahan hijau misalnya, jadi tata ruangnya sudah ditetapkan, maka itu wajib hukumnya bagi pemerintah kota Denpasar, pemerintah kabupaten untuk melarang apapun di sana. Paling di awal adalah tidak memberikan izin. Kalaupun kemudian terjadi pelanggaran, disitulah letaknya kewibawaan pemerintah harus berani menindak. Jadi tegas di sana, sehingga saya sering menyampaikan ada law enforcement dari pemerintah kota Denpasar dan bupati yang ada di Bali. Ini mari kita taati berbagai peraturan yang ada, yang utamanya terkait dengan tata ruang, kemudian LP2B, termasuk dengan lahan sawah dilindungi itu. Selain itu, pemerintah untuk melindungi para petani memberikan insentif kepada mereka yang tidak melakukan alih fungsi lahan seperti penyediaan sarana produksi, benih, pupuk, dan perbaikan irigasi, serta subsidi pajak dan asuransi bagi petani. Kemudian LSD, lahan sawah yang dilindungi, itu sudah ada, bahwa pemerintah memberikan insentif kepada mereka yang tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Apa insentifnya? Nah, mulai dari awal misalnya penyediaan sarana produksi, ada benih, ada pupuk, kemudian ada lagi misalnya apa, irigasinya, kemudian apalagi misalnya kalau memang pajaknya di sana mahal, pemerintah akan turun di sana, hadir pemerintah di sana untuk meringankan beban pajak, atau bahkan kemudian pemerintah akan menanggung seluruhnya. Jadi pajak tetap ada, tetapi pemerintah yang hadir di sana. Lalu apalagi misalnya, kalau memang ada misalnya asuransi pertanian yang dikenakan di sana, atau petani-petani yang mengelola lahan sawahnya untuk sektor pertanian khususnya padi ini, maka pemerintah pun akan membayarkan subsidi preminya. Yang saat ini sebenarnya sudah diberikan subsidi. Nah, kalaupun memang harus 100%, pemerintah pun juga akan hadir di sana, sehingga ada insentif bagi siapapun pemilik lahan itu, agar mereka pun juga memberikan manfaat. Instruksi ini dilatar belakangi komitmen pemerintah provinsi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif, dan memastikan keseimbangan ruang agar Bali tidak kehilangan lahan sawah strategis. Winato, Bali TV. Sebagai upaya penguatan dan modernisasi koperasi unit desa menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar mengadakan pendampingan piloting revitalisasi KUD di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Firdaus Putra Ditama dari Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Menurut Firdaus Putra, Indonesia Consortium for Cooperative Indonesian ICCI, revitalisasi yang ditawarkan kepada KUD yakni 4 pendekatan jika KUD keanggotaannya menyusut, stagnan dan perlu inversi atau mendata ulang, dan jika aset sudah besar bisa dilakukan pemecahan agar bisa fokus kepada core business, sehingga dengan pendekatan ini KUD bisa hidup berkembang menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri. Agar mereka bisa merespon tantangan dengan beberapa pendekatan yang berbeda. Jadi hari ini kita bicara soal revitalisasi dengan menggunakan kompas revitalisasi koperasi. Ada 4 pendekatan yang saya tawarkan agar kemudian mereka bisa memilih sesuai dengan masalah atau tantangan yang dihadapi masing-masing. 4 itu apa aja, Pak? 4 itu adalah satu pendekatan yang namanya reintegrasi, bila mana mereka punya tantangan basis keanggotaan yang mulai menyusut. Kemudian yang kedua adalah rejuvenasi, itu peremajaan kembali bila mana tantangan mereka mengalami stagnasi dalam 3-5 tahun mungkin merasa stagnan, itu mereka bisa menggunakan pendekatan rejuvenasi. Atau bila mana mereka menghadapi tantangan beban masa lalu tetapi mereka melihat ada potensi untuk berkembang di masa depan dan itu mereka perlu berubah, maka mereka bisa menggunakan pendekatan reinvensi atau menemukan diri kembali dengan mendefinisikan ulang koperasi mereka. Atau yang tadi karena mungkin ada koperasi yang levelnya besar di sini, aset 80 miliar, bila mana mereka mengalami tantangan kompleksitas, mereka bisa menggunakan pendekatan rekonfigurasi, yakni ditata ulang, yang memungkinkan juga mereka melakukan spin-off atau pemecahan menjadi koperasi baru, agar kemudian masing-masing bisa fokus pada core bisnis sendiri. Sementara pengurus KUD Penatih Ketut Bino berterima kasih kepada Dinas Koperasi UKM Kota Denpasar yang memberikan pendampingan revitalisasi koperasi di Denpasar yang dirasakan sangat membantu dan bermanfaat, mendapatkan tambahan pengetahuan dalam menjalankan usahanya. Karena Kabino sangat memperhatikan sekali kita. Ini kan yang kesekian kali telah diadakan sekarang ini khusus untuk KUD. Kami sekarang yang diberikan Napi Wastane ini diberikan tambahan pengetahuan lah di bidang peroperasian khusus untuk KUD. Yang judulnya adalah sosialisasi revitalisasi KUD. Itu sangat bermanfaat sekali karena KUD ini kan adalah koperasi yang tempo dulu ya, tidak seperti koperasi yang sekarang yang sudah modern dan sebagainya. Karena koperasi KUD sekarang kebanyakan masih ya boleh dikatakan kalau keren ya, kita katakan itu adalah golongan Gen Z nah biasanya yang Gen Z bukan Z kan generasi muda. Iki Gen Z kita sudah boleh dikatakan sudah tua-tua lah. Pendampingan dan piloting revitalisasi diikuti 3 KUD di Denpasar, yakni KUD Peguyangan, KUD Pedungan, dan KUD Penatih. Agus Sudatmi ke Bali TV. Alam Bali rusak, konsep Trihita Karana jangan hanya menjadi slogan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, seperti diketahui, Trihita Karana merupakan konsep filosofis masyarakat Hindu Bali yang mengajarkan pentingnya keharmonisan dan keseimbangan dalam hidup. Seiring berkembangnya zaman serta pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, implementasi Trihita Karana tidak selalu berjalan sesuai harapan. Menurut tokoh masyarakat asal Desa Adat Canggu, Inengah Sudarsana, Trihita Karana merupakan filosofis warisan leluhur yang patut dijaga. Di samping itu, masyarakat Bali juga memiliki adat, budaya, agama, seni, dan tradisi yang menjadi daya tarik pariwisata selama ini. Jika mengacu pada konsep Trihita Karana tersebut, masyarakat Bali sudah sangat bagus dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, termasuk juga menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama umat di Bali. Namun demikian, dalam menjaga hubungan terhadap alam lingkungan masih belum berjalan sesuai harapan. Musibah seperti banjir yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan akibat arogansi manusia yang tidak menjaga lingkungan. Guna menjaga alam lingkungan Bali khususnya dalam menangani masalah sampah, ia berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Contoh kejadian kemarin di Denpasar atau kita di Bali, masalah banjir. Itu kan faktor lingkungan, arogansi daripada manusia tidak saling menghormati lingkungan. Kalau saja kita menghormati lingkungan, jangan membuang sampah sampai ke sungai. Mari kita bersama-sama sekarang dengan adanya kondisi lingkungan seperti ini, contoh pemerintah sudah mendengungkan bagaimana kita bisa membuat kebun modern untuk memilah-milah daripada sampah. Karena bagaimanapun juga kita harus menghormati lingkungan. Sampah itu kan berkah. Kalau seandainya kita bisa mengolah sampah organik dan organik,
Sampah organik kalau misalnya kita kelola di rumah, dia bisa menjadi pupuk. Sedangkan sampah anorganik kita sekarang kan sudah banyak bank sampah. Maka saya katakan sampah adalah berkah yang bisa menjadi uang. Sedangkan yang terakhir, hubungan antara manusia dengan lingkungan, sekali lagi saya berharap pemerintah daerah harus memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Apa yang saya maksud dengan kontribusi? Bagaimana pemerintah daerah bisa membuat namanya pengolahan sampah yang modern, ya, pengolahan sampah yang modern, sehingga sampah itu akan menjadi berkah. Ini yang perlu mendapat atensi daripada masyarakat. Ditambahkan bahwa pariwisata budaya merupakan sumber APBD baik pemerintah kabupaten kota maupun provinsi Bali. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan pariwisata Bali, maka konsep Trihita Karana harus dijalankan dengan baik oleh seluruh stakeholder. Riasa Bali TV. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026, Nataru, warga Sumba Barat Daya atau SBD NTT diminta untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas di Bali. Permintaan ini dikumandangkan langsung oleh Ketua Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya IKSD Bali, Samuel Sairo Kalumbang, dalam acara diskusi dengan Polda Bali di Denpasar, Selasa 25 November 2025. Menjelang Natal tanggal 25 Desember 2025 ini dan Tahun Baru 2026, Ketua Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya IKSD Bali, Samuel Sairo Kalumbang, meminta seluruh warga Sumba Barat Daya yang ada di Bali menjaga Bali. Warga diminta turut menjaga Kamtipmas, jangan minum minuman keras, tertib berlalu lintas, dan membatasi jam kumpul warga. Jangan sampai larut malam, karena akan mengganggu tetangga atau orang lain. Ia menambahkan dalam hal tertib berlalu lintas, warga jangan boncengan bertiga dan wajib memakai helm. Samuel juga meminta kepada para pihak yang mempekerjakan warga Sumba Barat Daya, terutama sebagai buruh proyek di Bali, agar berkoordinasi dengan pengurus IKSBD Bali. Ada pihak yang mencari dan mendatangkan tenaga kerja buruh proyek dari Sumba Barat Daya ke Bali. Tetapi setelah proyek selesai, tenaga kerja ini dibiarkan terlantar di Bali sini. Selain itu, ada oknum mandor yang nakal dan tidak mau membayar gaji mereka atau membawa lari uang mereka. Oleh karena itu, pihaknya mohon adanya koordinasi dan kerjasama dengan pengurus IKSD Bali. Untuk warga Sumba Barat Daya yang saya cintai, dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Bali menjelang Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. Saya memberikan ketegasan bersama pengurus inti IKSBD Bali bahwa warga Sumba Barat Daya tidak diperbolehkan untuk minuman keras baik di tempat umum sehingga tidak mengganggu kepentingan umum, dan juga dibatasi dalam kumpulan-kumpulan warga di larut-larut malam, dan juga dalam ketertiban berlalu lintas. Warga Sumba Barat Daya saya selalu mengharapkan agar tidak bergoncengan bertiga dan selalu mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku. Dan juga adik-adik saya harus menggunakan helm dimanapun berpergian. Diskusi dengan tema komunikasi harmonis antar masyarakat majemuk sebagai wujud mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 di wilayah Bali ini dihadiri Polda Bali yang diwakili PS Panit 1 Subdit 4 Direktorat Intelkam Ibtu Imade Wawan Sulastra, Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bali Gede Suralaga, Kasipam Tatib Kelurahan Sesetan Nyoman Merto, serta pengurus dan sejumlah warga SBD. Made Wawan dalam sambutannya meminta warga SBD di Bali untuk kooperatif dalam menjaga Kamtipmas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.
Ia meminta warga SBD yang belum terdaftar di paguyubannya agar dilakukan pendataan. Sementara Gede Suralago meminta agar SBD juga mendaftar diri di Kesbangpol, meski SBD berada di bawah Flobamora Bali. Hal ini untuk mempermudah dilakukan pengawasan dan kontrol. Dengan terdaftar di Kesbangpol, koordinasi, pengawasan dan kontrol menjadi lebih mudah. Di Bali ada 320 kelompok menjadi diawasi dan dibina. Toleransi itu terjaga, intinya dengan sering bertemu dan menyapa. Setelah itu lama-lama jadi saudara. Nyoman Merta S. mengatakan terkait keamanan di wilayah Kelurahan Sesetan, siapapun harus punya identitas karena sangat penting. Ketiadaan identitas sangat merugikan diri sendiri. Pihaknya sering melakukan sidak penduduk non-permanen. Jika tidak ada identitas dan tidak ada penjamin, yang bersangkutan akan kami serahkan ke Satpol PP untuk dipulangkan ke kampung asalnya. Bila situasinya aman, semua pihak bisa mencari nafkah lebih santai dan happy. Acara ditutup dengan penyerahan paket sembako kepada warga SBD secara simbolis. Tim Liputan Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pertahankan sejarah Banjar Cerancam melaspas Balai Kulkul. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balok, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, tepat pada momen Purnama ke-6, Banjar Adat Cerancam, Desa Adat Kesiman, Denpasar menggelar sebuah upacara sakral. Mereka melakukan pemelaspasan dan pasupati terhadap 2 balai kulkul bersejarah dan sejumlah parayangan lainnya yang telah rampung direstorasi. Upaya pelestarian ini menelan biaya total 700 juta rupiah. Membuktikan komitmen Krama dan pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga warisan budaya. Bertepatan dengan Hari Baik Warespati Kliwon Wuku Langkir Kamis 4 Desember 2025, suasana di Banjar Adat Cerancam begitu khidmat. Pemelaspasan ini dipuput ide Pedando Oko Bajing. Puncak dari renovasi cagar budaya yang diinisiasi sejak lama ini ditandai dengan upacara pemelaspasan Balai Kulkul Jiruluh dan Balai Kulkul Krama Banjar yang usianya diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920. Kedat Pucuk Lian Adat Banjar Cerancam yang juga penyarikan Desa Adat Kesiman menjelaskan bahwa perbaikan ini adalah keinginan bersama Krama Banjar, mengingat Balai Kulkul sudah termakan usia. Selain Balai Kulkul, perbaikan juga mencakup Gedong Ide Betaro Sesunan, Peligih Ratu Gede Penyarikan, dan semua balai tajuk. Total biaya perbaikan mencapai 700 juta rupiah. Upaya ini berhasil berkat sinergi luar biasa termasuk bantuan dana dari pemerintah Kota Denpasar sebesar 500 juta rupiah.
Punio dari Desa Adat Kesiman dan LPD Desa Adat Kesiman, serta kontribusi dari penyatusan Pancenaya dan Pasewitran yang mencakup 5 banjar lain di Kesiman dan 5 banjar di Desa Adat Sumerta. Tentu saja sumbangan Punio tulus dari seluruh warga Banjar Ceramcam menjadi tulang punggung keberhasilan ini. Klan Adat menegaskan ini merupakan salah satu bukti Kromo Adat Banjar Ceramcam dengan satu tekad dan tujuan bersama sudah bisa menyelamatkan warisan leluhur yang sudah dibangun lebih dari 1 abad. Sejeroning pemargi, duaning titiang niki wenten ring wewidangan Desa Adat Kesiman, nah taler dan juru desa kesarangin kelembagaan Desa Adat Kesiman, yang LPD Desa Adat Kesiman, taler preside ngaturang punya ke desa punika. Selanturnya nih titiang medue penyatusan Pancenaya, tinggian punika Banjar Ujung, Banjar Ceramcam, Banjar Kusumojati, Banjar Kedaton, tur Banjar Bukit Bung, taler nyarengin ring sejeronen peridada punika, ngelima ring Pasirutan Banjar di tiang ring Sumerta, indian punika ring Banjar Bian Kapas Kaja, Bian Kapas Kelot, Banjar Kepisah, Banjar Bengkel, tur Banjar Simo, nanika sampun persida nyarengin ring sejeronen peridada di tiang. Nama kejantannya nih wantah presiden niki puput karyan titiang saking manah bakti kraman titiang ring Banjar Ceramcam segilik seguluk paras ngaturang ayah bakti. Pemelaspasan ini tidak hanya dihadiri oleh Kromo Banjar, namun juga Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, penglingsir Puri Kesiman sekaligus melakukan mendam pedagingan di balik kulkul dan secara simbolis melakukan pemasangan kulkul. Sejumlah Kromo Banjar ada yang kerauhan menambah suasana khidmat prosesi pemelaspasan ini. Upacara ini turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Bali, camat, dan tokoh penting lainnya. Klan Adat Ketut Puja berharap bahwa dengan rampungnya renovasi dan dilaksanakannya upacara ini, seluruh Kromo Banjar Ceramcam akan senantiasa mendapatkan kerahyuan dan keselamatan, guyup, rukun, gilik, seguluk, sarpanaya cukup sandang pangan dalam menjalankan kehidupan mereka. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, penyanyi Imade Murdite atau lebih dikenal dengan nama Nano Biru tengah berduka. Istrinya Nimade Murniasih berpulang pada Jumat 28 November 2025 di RSUD Bali Mandara Denpasar. Upacara pengabenan memargi ke Setre Badung akan digelar besok Jumat 5 Desember 2025 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Suasana rumah duka di Banjar Buagan dan Pasar sejak pagi terpantau ramai. Banyak sanak saudara serta beberapa musisi maupun penyanyi Bali yang melayat untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa serta doa atas kepergian Gek Uni, panggilan akrab Nimade Murniasih. Nano Biru mengatakan Made Murniasih meninggal pada usia 43 tahun setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama lebih dari 2 minggu akibat kanker. Nano menceritakan hari-harinya selama sang istri menjalani perawatan di rumah sakit, keinginannya untuk sembuh sangat besar. Bagi Nano, Gek Uni bukan hanya sekedar istri maupun teman hidup, tetapi juga sebagai guru, penuntun kehidupan dan support sistem terbesar dalam berkarya sebagai musisi, serta memiliki kontribusi besar untuk Nano Biru. Salah satu karya lagu yang terinspirasi dari istri tercinta yakni Jantung Hati. Selain itu, banyak karya lain yang ada campur tangan istri seperti Serade, Menyame, dan karya lainnya. Di mata dia istri tidak hanya sebatas teman hidup, guru yang menginspirasi, termasuk yang mensupport berkarya dengan tangguh sekali, dengan bukti-bukti, sama dia yang menjamin tiang uang untuk konser Tukan Bandung, dia yang ngajak bikin basar untuk membuat album pertama. Jadi beliau juga yang selalu sibuk sesi konsumsi ketika kita bikin klip, dan merekrut juga yang namanya Bedudo di wadah Bedudowati atau Sandrawati. Jadi dia sudah lintas dari sekedar kewajiban dia sebagai istri di dalam rumah tangga. Beliau di mata tiang ya
sosok yang sangat berarti untuk Tiang dan berkontribusi besar untuk Nano Biru. Beberapa memang dia tulis lagu untuk istri, jantung hati itu untuk istri. Itu karena hanya teman-teman dia komplain dulu, wah telepon guru pun telepon. Dia pikir apa ya buat biar namanya dia nggak guru. Jadi dia tulis jantung hati. Nah tahu juga akhirnya di lagu. Dan itu tulisan nama, sampai hari ini masih itu nama jantung hati di nomor telepon dia jantung hati. Untuk ada gek juga untuk beliau. Banyak sebenarnya untuk beliau yang lagu-lagu penguatan kita kayak sadar bahwa Tuhan tidak pernah tidur, itu beliau udah punya inspirasi. Menyamo juga beliau. Selain mendukung karir bermusik suami, Murniasih adalah seorang guru agama Hindu sekaligus pembina OSIS di SMA Negeri 8 Denpasar. Sesuai penuturan sang suami, dalam keadaan sakit pun ia masih memikirkan pengabdiannya di sekolah. Selain menunjukkan semangat mengajar, Murniasih juga tak lupa memberi semangat suami yang telah setia menemaninya selama menjalani perawatan. Misalnya yang masih punya istri dimuliakan. Ternyata kematian itu kita nggak tahu. Dia masih punya istri dimuliakan sebisanya, disyukuri. Kalau ada yang lihat video ini punya istri di WA boleh sambil dibilang katakan yang bagus. Misalkan ikan lohan, ikan hiu demi Tuhan. Sukma Bali TV. Nelayan belum kembali dari melaut, tim SAR gabungan lakukan pencarian. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, seorang nelayan hilang saat melaut di seputaran perairan Sumberkime, Desa Mandasari, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Rabu 3 Desember 2025. Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Tayyib, 63 tahun, belum kembali dan pihak keluarga melaporkan hal tersebut untuk meminta bantuan SAR. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi Kamis pagi dan merespon laporan dengan memberangkatkan personil dari Pos Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Setelah diterima laporan, 6 orang berangkat dan pihaknya juga berkoordinasi dengan Polsek Grogak dan BPBD Kabupaten Buleleng.
sebagaimana diungkapkan Inyoman Sidakarya selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu kurang lebih 35 menit. Kondisi di lokasi cuaca cerah berawan dengan jarak pandang 19,7 km. Tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 SRU yang fokus di darat dan pencarian di perairan dengan menggunakan RIB. SRU Laut dilengkapi dengan peralatan Aqua Eye untuk mendukung pencarian di bawah permukaan air laut. Sorti pertama SRU Laut berjumlah 6 orang bertolak pada pukul 08.35 WITA. Unsur SAR yang terlibat SAR Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Pol Air Polda Bali, dan Pos TNI AL Cilokan Bawang. Raiswantaro, Bali TV. Setelah terakhir berkunjung pada tahun 2022, kapal pesiar MV Genting Dream kembali menyapa pelabuhan Celukan Bawang. Kapal pesiar berbobot 150.695 gross ton dan berbendera Nassau berlabuh di perairan Bali Utara dalam pelayaran wisata dari benua menuju Singapura dengan membawa sekitar 4.600 penumpang. Kapal tidak bersandar langsung di dermaga. Proses penurunan dan pergerakan penumpang dilakukan menggunakan tender boat yang menghubungkan kapal dengan ponton sandar di kawasan pelabuhan. Sejumlah armada Ostina Fastboat juga ikut melayani proses debarkasi dan embarkasi penumpang sehingga mobilisasi berlangsung aman, tertib dan efisien. Jari manajer security asal Swedia menyebut situasi Pelabuhan Bawang saat ini cukup berbeda dari kunjungannya sebelumnya. Lebih banyak toko, souvenir, area lebih luas dan tertata, dan pelayanan yang baik. Anyway, so welcome to Celukan Bawang Port. What do you think about this port so far? Yeah, I like it. I was here about 3 years ago, and I like this area. Compared to the last time that you visited here, is it so much better? No, it's the same, but we are a little bit different setup. But it's the same area. Okay, different setup. But is it better for the service quality then, right? Yeah, service is better because it's more souvenir shops and everything for the passengers. There's a bigger area to walk around. Before we were in a small area. Right now it's getting bigger. Getting bigger and better, of course. And then we have also like additional facilities over there as well, if you notice, right? So therefore the quality is a bit different or improved compared to the last time. So what do you hope then for Celukan Bawang Port? Do you have any hope? Yeah, of course I have hope. Okay, what is it? No, you mean hope for this port? Yeah, I hope we can come here all the time. You can come here all the time. Yeah. General Manager Pelabuhan Celukan Bawang Muhammad Imron mengatakan bahwa kembalinya MV Genting Dream menjadi momentum penting bagi Pelabuhan Celukan Bawang. Di kawasan pelabuhan, para wisatawan disambut dengan atraksi seni dan budaya Bali yang ditampilkan oleh seniman lokal bekerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk mendukung kenyamanan para penumpang selama berada di area pelabuhan. Kedatangan MV Genting Dream kembali menegaskan meningkatnya kepercayaan operator kapal pesiar internasional terhadap Pelabuhan Celukan Bawang sebagai salah satu titik singgah di Bali bagian utara, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Kunjungan MV Genting Dream juga menjadi pembuka rangkaian kapal pesiar sepanjang Desember 2025 di Pelabuhan Celukan Bawang. Pada bulan yang sama, pelabuhan ini dijadwalkan menerima kedatangan total 5 kunjungan kapal pesiar. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan Kepala BNPB fokuskan percepatan penanganan darurat bencana di Sumatera. Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak.
Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Semangat mengkuli kota Paris atot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di 3 provinsi. Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit Starlink ke kabupaten kota, antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di 3 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi bersama seluruh tim BNPB yang telah berada di 3 provinsi terdampak. Ia menegaskan upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini yang mulai membaik. Suharyanto kembali menginstruksikan kepada jajaran untuk memprioritaskan 3 hal, antara lain operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak. Hari kedua pasca ditetapkannya status kedaruratan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Aceh, dan seluruh kabupaten kota yang terdampak. Cuaca 2 hari ini di 3 provinsi, baik di Aceh, di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara, alhamdulillah ini terang, tidak ada hujan sama sekali. Mudah-mudahan ini berlangsung terus setiap hari sehingga membantu penanganan tanggap darurat bencana. Ini juga berkat telah dilaksanakannya operasi modifikasi cuaca. Ini sudah masuk hari ketiga dan kami akan perpanjang terus menggunakan 4 pesawat fixed wing jenis Karapan, untuk di Aceh 1 pesawat, untuk di Sumatera Utara 1 pesawat, dan untuk di Sumatera Barat 1 pesawat, dan kami masih memiliki cadangan 1 pesawat untuk kontingensi. Tentu saja pelaksanaan OMC ini kami berkoordinasi dengan BMKG. Kemudian kami BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit Starlink ke kabupaten kota antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu nasional termasuk perkembangan bencana di 3 provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ketua MPR RI menambahkan bahwa Presiden turut merasakan duka yang mendalam yang dirasakan oleh masyarakat,
termasuk mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang berlokasi di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu nasional, termasuk perkembangan bencana di 3 provinsi yang terdampak bencana baru-baru ini, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua MPR menyampaikan bahwa Presiden baru saja menceritakan hasil kunjungannya ke wilayah terdampak bencana beberapa waktu lalu. Menurutnya, Presiden melihat langsung skala kerusakan, kerugian hingga kondisi para pengungsi di berbagai titik lokasi bencana. Ketua MPR menambahkan bahwa Presiden turut merasakan duka yang mendalam yang dirasakan warga, termasuk mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Ya, tadi kami dengan Presiden membahas beberapa persoalan-persoalan yang ringan-ringan sampai persoalan-persoalan yang agak serius. Presiden menceritakan hasil kunjungannya ke Sumatera, ke Aceh, ke Sumatera Utara, dan ke Sumatera Barat. Beliau melihat langsung musibah yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat. Beliau melihat langsung kerusakan dari musibah tersebut. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Dia juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Semuanya itu bagi beliau sebuah hal yang dipikirkan amat serius, bagaimana memulihkan keadaan di sana, memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sana. Dalam upaya percepatan pemulihan bencana, Presiden Prabowo terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya memastikan pemulihan jaringan listrik dan pasokan bahan bakar agar cepat berjalan optimal. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas 207 truk bantuan logistik senilai 34,8 miliar rupiah bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan yang dikirim meliputi beras, minyak goreng, gula, air mineral, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Pulau Sumatera, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Kamis pagi melepas bantuan dalam bentuk barang senilai 34,8 miliar rupiah. Bantuan tersebut merupakan bagian dari total 75 miliar dukungan yang dihimpun Kementan bersama mitra strategis. Seluruh bantuan dikonsolidasikan dari cadangan pemerintah, kontribusi pegawai Kementan, serta partisipasi mitra usaha. Amran mengatakan bantuan yang diberangkatkan hari ini merupakan barang kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, gula, air mineral, hingga pakaian dan kebutuhan khusus wanita. Sebagian besar merupakan barang kebutuhan siap saji yang dibutuhkan para pengungsi pada fase tanggap darurat. Lebih lanjut, Amran menjelaskan pengiriman bantuan dilakukan melalui 2 jalur, yakni laut menggunakan kapal perang TNI AL dan udara menggunakan Hercules A1333 yang terbang dari Bandara Halim menuju Padang. Sementara 3 truk berisi 3 ton bantuan diberangkatkan terlebih dahulu lewat jalur udara untuk menjangkau titik-titik yang paling membutuhkan. Hari ini kita berangkatkan 34,8 miliar. Hari ini kita berangkatkan nilainya dan barang dalam bentuk barang. Jadi bukan uang, dalam bentuk barang.
Nah, di lapangan kemarin, Pak Menteri kalau bisa itu siap saji diperbanyak. Susu ada, sosis ada, mie instan, ternyata butuh air mineral. Nah, kemudian pengangkutannya adalah kami sudah koordinasi minta tolong pada Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Alhamdulillah beliau luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Beliau langsung merespon cepat. Ini nanti langsung naik, bisa langsung naik di kapal ya? Bisa. Langsung naik di kapal. Kami langsung ke kapal, nanti kami cek langsung. Kemudian ada juga yang lewat Hercules darat. Jadi dua-dua kita tempuh. Tapi yang terpenting hari ini kita kirim langsung. Sebentar lagi kami nyusul langsung lihat di pelabuhan, melihat langsung di lapangan. Nah, jumlahnya beras kita sudah kirim kemarin sandar 500 ton ya, Pak Dino pulang. Sudah sandar sudah sandar. Jadi berasnya nggak masalah. Sekarang ada yang menyumbang juga beras, terima kasih. Ada juga yang menyumbang beras 25 ton. Kemudian minyak goreng yang kita berangkatkan hari ini 35 ton. Gula 38 ton. Susu 1.780 dus. Kemudian air mineral 2.480 dus. Masih banyak lainnya. Ada sarden, ada teh, ada kopi, pakaian, pembalut, mie instan, itu tidak ada, telur kita kirim. Masih banyak kebutuhan sekarang. Insya Allah nanti kapal ini sandar pertama adalah di Sumbar, Padang, kemudian bergerak ke Sibolga, Sumut, kemudian terakhir di Aceh. Sebelumnya bantuan juga telah disalurkan senilai 3 miliar rupiah untuk masyarakat Tapanuli Tengah, serta paket pangan untuk Aceh senilai 67,5 miliar berupa 5.000 ton beras dan 7,16 miliar dalam bentuk minyak goreng. Dengan demikian total bantuan yang telah dan sedang dikirim mencapai 107,6 miliar rupiah. Untuk memastikan operasi berjalan 24 jam, Kementan Bapanas menugaskan Satgas Gabungan di 3 provinsi. Seluruh satuan kerja di wilayah tersebut ditetapkan sebagai posko bantuan resmi. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.